Terlalu banyak ajakan-ajakan atas nama kebaikan, tapi isinya adalah kehancuran dan kebinasaan. Ada namanya Hizbut Tahrir, tidak usah ikut. Betapapun indah benderanya, tapi itu akan merusak persatuan kita sebagai bangsa, akan membuat kita pecah sebagai umat. Jangan diikuti. Diputar, dibungkus, diselewengkan ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk kepentingan pemahamannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Hati-hati betul kita dalam hidup. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, lebih baik kita diam. Jangan ikut hal-hal yang kita tidak paham. Nih anak-anakku, banyak kalian lihat medsos, jangan terpengaruh. Bahkan kepada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang seakan-akan baik, tapi orang itu kalian tidak mengerti asal-usulnya, jangan diikuti. Terlalu banyak ajakan-ajakan atas nama kebaikan, tapi isinya adalah kehancuran dan kebinasaan. Ingat sejarah Islam. Kaum Khawarij itu benderanya adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Benderanya adalah inil hukmu illa lillah, bahwa semua hukum adalah hanya milik Allah. Diambil dari ayat Quran. Kalau kita lihat sekedar benderanya dan sebutannya, hebat. Hebat benderanya, hebat sebutannya. Tetapi ternyata isinya adalah sesuatu yang merusak. Merekalah yang membunuh menantu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Ali, ditusuk pada saat melaksanakan sholat subuh. Itu orang Khawarij. Orang Khawarij yang benderanya adalah bendera membawa ayat Al-Quran. Benderanya adalah seakan-akan kebaikan dan kebenaran, tapi isinya kebencian. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, ya, jangan cepat terpengaruh dengan itu. Macam-macam sekarang. Ada namanya Hizbut Tahrir, tidak usah ikut. Betapapun indah benderanya, tapi itu akan merusak persatuan kita sebagai bangsa, akan membuat kita pecah sebagai umat. Jangan diikuti. Warga Nahdlatul Wathon tidak boleh ada yang ikut dengan namanya Hizbut Tahrir. Paham kalian? Paham? 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 Diputar, dibungkus, diselewengkan ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk kepentingan pemahamannya. Jangan ikut. Fitnahnya berlipat-lipat dibanding kalau ada maslahatnya. Ini pun kalau ada. Itu pun kalau ada. Tapi mudaratnya jelas. Jadi wadah kita berislam yang namanya Indonesia ini akan rusak. Pecah kita sebagai satu bangsa. Jangan diikuti. Nih, warga Nahdlatul Wathon jangan mudah ya tertipu oleh bendera. Paham anak-anakku? Paham Bapak Ibu? Jangan mudah tertipu oleh bendera. Ingat kisah yang saya sampaikan tadi, Al-Fitnatul Kubra Ats-Tsaniyah ba'da maqtali Sayyidina Utsman ibnu Affan tsalithul khulafa'ir rasyidin. Fitnah terbesar kedua setelah dibunuhnya Sayyidina Utsman
adalah lahirnya kaum Khawarij itu. Tuh fitnah terbesar, al-fitnatul kubra ats-tsaniyah. Wa tarikh yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah itu kembali mutar. Namanya bisa beda tapi isinya sama. Dulu Khawarij itu mengangkat ayat Al-Quran dengan menderanya ayat Al-Quran, tapi isinya apa? Memecah belah persatuan umat. Sahabat yang bersama Sayyidina Ali dipecah oleh mereka. Sama sekarang, atas nama ini itu, tapi isinya memecah belah persatuan kita sebagai satu umat di Indonesia, sebagai satu bangsa. Jangan ikut. Garis Nahdlatul Wathon itu jelas. Anti ramzul ittihadi ya ittihad, sasaga Indonesia ilal amam sir la tubali. Lakil fidaya ittihadi. Jadi ini al-maghfurlah ingatan kita. Untuk Indonesia ini kita siap dengan jiwa raga kita. Tuh perjuangan. Kenapa? Karena membela sesuatu yang dengannya kita bisa berislam dengan baik. Sarana kita berislam dengan baik itu namanya Indonesia. Nih. Paham anak-anakku? Paham? Paham? Ada tempatnya nanti penjelasan yang lain, sekarang tidak pada tempatnya penjelasan panjang lebar, tapi saya cukupkan ya, untuk sisi ini saya cukupkan sampai di sini, bahwa anak-anak tulab talibat dan warga Nahdlatul Wathon itu diingatkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh untuk menetapkan dirinya pada pemahaman-pemahaman ulama yang kokoh dan kuat, ar-rasikhuna fil ilmi, tidak kepada ad'iyaul ilmi. Sekarang ini bapak-bapak ibu, karena era media sosial, banyak yang baru kenal Islam sebulan 2 bulan tiba-tiba langsung jadi ustadz. Yaitu hak asasinya, mau berusaha jadi ustaz. Yang aneh kalau ada santri mengikuti itu. Itu yang aneh. Dengan milih jadi ustaz, milih jadi ustazah, ngadokang diri ceket ini no. Itu urusan dia. Tapi Anda para santri lah yang melihat dari rekam jejaknya, dia punya ilmu keislaman apa? Sanad keilmuannya bagaimana? Di mana dia belajar? Sudah khatam belum dia dengan ilmu-ilmu dasar? Sudah belajarkah dia tentang ilmu-ilmu pokok dalam Islam? Dicek dulu. Jangan karena banyak followernya milu-milu. Ada yang ikut-ikut follow-follow yang tak keruan-keruan? Hah? Ada? Mana? Yang follow-follow, begitu lihat, wah ini banyak pengikutnya, ikut dia. Bukan begitu karakter santri. Bukan itu karakter pelajar tulab ma'had, talibah ma'had ala basirah. Kalian harus ngerti, paham. Ngerti dulu baru ngikut. Dia ngikut dulu posok temilu, dia ketinggalan. Ini urusan agama, ini urusan pemahaman, ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kehidupan kita. Hati-hati. Paham anak-anakku ya? Nih, ma'had tulab, apalagi tulab talibat ma'had. Kemudian ikut polo-polo yang tidak keruan itu. Begitu dilihat di YouTube, Instagram, banyak followernya, ikut terus milu. Daripada ketinggalan saya ikut. La takunu imma'ah, jangan menjadi pembebek. Ala basirah, kalian harus mengerti apa yang kalian ikuti itu. Nah, anak-anak
anak-anakku yang saya hormati dan saya cintai, yang saya doakan selalu, sebagaimana orang tua kalian mendoakan kalian, ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan. Belajar yang tekun, nak, ya, belajar yang tekun, ya. Nah, siap belajar yang tekun? Belajar yang tekun, ya. Laisa li solihi walidik wala li solihi ustadik wa innama li solihi nafsik. Belajar yang tekun itu pada akhirnya bukanlah keuntungan terbesarnya untuk orang tua, bukanlah keuntungan terbesarnya untuk guru, tapi yang paling utama keuntungan dan manfaatnya itu kembali kepada kalian sebagai seorang hamba Allah. Kalau kalian berilmu, insya Allah tidak mudah dibohong-bohongi oleh orang. Kalau kalian punya kemengertian, insya Allah tidak akan mudah ditipu oleh paham-paham yang tidak benar. Ini pesan saya kepada anak-anakku semua. Dan selain tekun menuntut ilmu, saya minta kalian juga punya sikap optimis, ya. Optimis, selalu berprasangka yang baik, melihat masa depan itu tidak gelap tapi terang benderang, melihat masa depan itu bukan sebagai kesulitan dan hambatan, tapi sebagai jalan Allah untuk menjadikan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi.